Selamat pagi, salam bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita memasuki hari yang baru. Kita akan dihantar oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami melalui firman-Mu, agar kami diberi kekuatan, semangat, pengharapan, dan peneguhan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini sebagaimana tertulis dalam Mazmur 78 ayat 3 dan ayat 4. Ayat renungan kita hari ini Sabtu 30 Juli 2022. Tertulis pada Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, mengingat karya Allah dalam hidup. Ayat renungan hari ini menyampaikan suatu pengajaran yang isinya adalah supaya bangsa Israel dulu sebagai orang percaya mengingat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa itu, kehadiran Tuhan melalui karya-karya agung dan besar, menyertai dan menyelamatkan umatnya. Inilah yang perlu diceritakan kembali kepada generasi berikut, supaya generasi kemudian dari bangsa Israel tetap setia, tetap taat, dan menyembah hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah terjadi dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa itu, Tuhan menolak mereka. Karena mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan mereka menyembah berhala-berhala. Karena itulah Tuhan menolak mereka. Hal yang sama dapat terjadi pada kita di masa kini. Kalau kita sebagai orang percaya melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, terutama kalau kita melupakan Allah telah melakukan karya besar, karya agung dalam hidup kita, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati atau berkorban di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang perlu kita turun alihkan, kita ceritakan kembali kepada anak-anak kita, kepada generasi mendatang, agar mereka mengingat dan menyadari bahwa Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang mencipta mereka, Tuhan akan memelihara mereka, Tuhan akan menebus mereka. Sama dengan kita.
penceritaan kembali atau penurun alihan warisan iman ini justru dibutuhkan pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Supaya anak-anak kita atau supaya kita pada generasi ini selalu ingat Tuhan. Dengan demikian, iman kita diperkuat. Iman kita dapat bertumbuh dan berkembang pada saat menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Karena itulah tugas kita sebagai orang tua menyampaikan karya-karya Allah, perbuatan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Inilah membuat mereka menjadi setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya mewariskan iman itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Salam damai sejahtera, selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.